Jazakumullah khair pada Tuan Guru Bajang ya, Masya Allah luar biasa sekali ya kedalaman ilmu beliau. Bayangkan kalau seandainya ya, topiknya itu sudah diberikan 2 minggu yang lalu gitu ya. Itu pasti tambah luar biasa lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi paparan dari Tuan Guru Bajang, dan kita memberi kesempatan kepada jamaah sekalian untuk bertanya, 2 dari laki-laki, 2 dari perempuan ya, dari akhwat. 2 dari ikhwan ya, mungkin yang paling tinggi ya, Mas yang pakai ya kaos merah gitu. 1 lagi, oh ya silakan maju ke depan ya, yang bertanya ke depan. Kemudian ya tadi yang bukan dari NTB siapa? Yang NTB nggak boleh. Oke, yang bukan. Oke, silakan Mas ya, Anda ke depan. Mohon maaf untuk yang apa namanya sudah akan bertanya tapi kesempatannya belum ada. Silakan maju ke depan Mas ya, biar lebih mudah. Oke. Kemudian yang akhwat lewat oh sudah ada ya, lewat apa namanya tulisan ya. Mohon maaf untuk yang akhwat lewat tulisan. Oke ya. Soalnya panjang-panjang ya. Baiklah, mungkin langsung kita mulai yang ikhwan dulu ya, 2 orang silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ada beberapa pertanyaan mengenai tema. Nama saya Sahrul Gunawan dari NTB. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menjadikan masyarakat NTB itu khususnya di daerah Bima menjadi masyarakat madani. Nah, pertanyaan yang kedua, jika kita lihat dari konteks bahwasannya kita kalau berpatokan kepada nilai-nilai Al-Quran, itu suatu kepemimpinan itu susah untuk diterapkan Pak. Nah, di sini yang saya tanyakan, menurut Bapak konteks penerapan implementasi nilai Al-Quran itu di dalam Nusa Tenggara Barat khususnya di daerah Bima Pak. Karena di Bima itu tadi adanya wisata penghargaan di Lombok itu. Kalau kita lihat di Bima itu wisatanya lebih jauh bagus daripada di Lombok sebenarnya. Itu menurut saya prioritaskan Bapak terlebih di Lombok. Dan untuk pemberantasan kriminalitas di Bima itu solusinya menurut Bapak itu apa? Sehingga masyarakat di Bima lebih maju lagi dan bisa membanggakan Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan selanjutnya, karena pemimpin selanjutnya tidak hanya Bapak, dan Bapak pun tidak hidup selamanya di dunia. Jadi untuk inisiasi kedepannya menurut Bapak untuk kemajuan NTB selanjutnya seperti apa Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 1-nya udah kencang banget. Ya, langsung kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, silakan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini untuk bertanya kepada Bapak Gubernur. Saya sangat bangga kepada Bapak Gubernur karena namanya Muhid Arba Al-Akbar. Muhid Arba Al-Akbar asal Jawa Tengah. Yang saya sangat bangga kepada Bapak sebagai seorang hafiz penghafal Al-Quran. Tapi saya akan menanyakan, karena Bapak ini menjadikan seorang pemimpin, apakah Bapak setuju jika seorang pemimpin itu harus menerapkan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan hukum-hukum Islam? Terus apa langkah Bapak, kan Bapak menjadi seorang pemimpin, apa yang diterapkan, yang harus diterapkan menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran? Misal yang kita contohkan sekarang, bangsa kita tidak menerapkan hukum Islam di negara kita sendiri. Misal yang kayak contoh, ada ayat yang menerangkan tentang pencuri dipotong tangan, terus yang berzina harus dirajam atau dihukum mati. Terus banyak masyarakat kita
yang menyepelekan hukum-hukum ini. Padahal ada ayat yang berbunyi yang lain, jika pemimpin itu tidak menerapkan hukum Islam, berarti pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Apa tanggapan Bapak tentang ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin kita jawab dulu ya untuk pertanyaan dari ikhwannya, untuk akhwatnya nanti menyusul. Tentang Bima, jadi Bima memang kekurangan tokoh-tokoh ya, panutan. Dulu saya kembali ke sejarah saja sedikit ya Dek ya. Mungkin ini ada siapa namanya Dek? Sahrul Gunawan. Waduh, namanya artis. Sahrul. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit saya tentang Bima ya. Bima ini dulu banyak ulama, pengajian luar biasa, tokoh-tokoh Islam juga banyak. Tapi pernah ada suatu masa di mana ada segelintir lah ya saudara-saudara kita di Bima yang dalam tanda kutip paling tidak itu dianggap terlibat dalam beberapa kasus ya, pengeboman dulu ya pada zaman Orde Baru. Ya, saya sampaikan apa adanya sini. Kasus-kasus pengeboman sehingga kemudian ada penindakan. Ketika pemerintah melakukan penindakan, itu rupanya penindakan itu demikian masifnya sehingga menyentuh seluruh institusi keagamaan yang ada. Maka kemudian majelis-majelis taklim tutup, kiai-kiai kabur semua, ustadz-ustadz hilang semua, dan terjadilah vakum. Ya, pendidikan keagamaan itu putus. Kan yang paling penting dalam pendidikan itu adalah istimrariyah, keajekannya. Dia boleh saja sedikit-sedikit tapi terus gitu. Tapi kalau dia putus, itu membangun kembali dari awal itu berat. Ketika dia putus, maka hilanglah kepemimpinan informal. Ya, tidak ada panutan. Dulu Bima juga punya kerajaan, tapi juga hilang. Panutan kulturalnya hilang, panutan keagamaannya hilang, hanya tersisa panutan birokrasi, pemimpin formal. Nah, pemimpin formal juga punya masalah di dalam berkomunikasi dengan rakyat. Akhirnya apa? Kosong melompong kepemimpinan itu. Ketika kepemimpinan atau keteladanan, ya, role model itu hilang, tidak ada, maka ada disorientasi masyarakat. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang banyak terjadi, konflik komunal segala macam, karena nggak ada yang nyelesain. Masyarakat satu kampung berantem dengan kampung yang lain, tidak ada lagi tokoh yang bisa melerai, itu tidak ada. Itu sebabnya bahaya betul, merusak rajutan sosial ya. Itu tidak seperti merobek kain. Orang mengatakan seperti merobek kain, tidak. Kalau robek kain itu gampang, beli kain di tempat lain bisa. Tapi kalau rajutan sosial itu hilang ya, itu membangunnya kembali itu bukan main-main. Maka di dalam Al-Quran itu kan kita diingatkan jangan seperti perempuan ya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhlan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Penenun perempuan yang setiap kali dia menenun lelah gitu, tenun, begitu selesai dia acak lagi lepas. Nah, kalau dalam konteks tenunan itu fatal, lebih-lebih dalam konteks hubungan sosial. Kalau jalinan hubungan sosial ini kita robek, kita rusak, merajutnya kembali itu tidak mudah. Dan itu yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Bima. Maka perlu ke depan tokoh-tokoh dari Bima sendiri yang kemudian mampu merajut itu. Kembalikanlah kepemimpinan, keagamaan dan budaya di Bima itu. Sahrul Gunawan insya Allah salah satu yang akan melakukan. Nah, kemudian yang kedua tentang hukum-hukum Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Indonesia ini memang bukan negara Islam. Tapi kalau mau jujur ya, kalau mau jujur nih, tidak banyak, bahkan sangat sedikit negara di dunia yang secara nyata hukum-hukum positifnya itu
banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum dari Islam seperti Indonesia. Yang belum hanya jinayat saja yang disebut tadi. Jinayat itu hanya sepersekian dari keseluruhan. Jinayat itu potong tangan, rajam, apalagi? Mencambuk bagi yang minum minuman keras. Hanya ada 5, 6, 7 jinayat. Tapi untuk yang lain, misalnya untuk sistem keuangan di Indonesia, negara mana di dunia ini yang punya perangkat undang-undang tentang keuangan syariah yang lebih lengkap dari Indonesia? Indonesia itu punya undang-undang perbankan syariah, undang-undang sukuk, coba, undang-undang asuransi syariah. Di dalam ahwalus syakhsiyah yang mengatur hubungan bersuami istri dalam hubungan keluarga termasuk warisan, lengkap. Ada kompilasi hukum Islam, ada undang-undang pernikahan, perkawinan, kan itu diambil dari hukum Islam. Jangan karena ada beberapa hal, ya, sedikit sekali yang belum disepakati menjadi hukum positif, lalu kita kemudian mengatakan, wah Indonesia ini nggak beres. Ya. Coba kita lihat di dalam kisah-kisah dan sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Hudaybiyah saya sampaikan tadi. Ketika Hudaybiyah itu ada peristiwa, Rasulullah SAW mengatakan, tulis dari Muhammad, antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibnu Amr. Kata Suhail, enak aja jangan, nggak pakai Rasul. Tulis Muhammad. Kalau ada kata Rasulullah, ngapain kita perang? Kan saya tidak percaya Anda Rasul, maka kita perang nih. Rasulullah SAW apa kesimpulannya? Ya nggak apa-apa, hilangkan kata Rasulullah. Apakah kita mengatakan, wah Rasul ini nggak percaya, Rasul ini kurang semangat, Rasul ini... enggak. Itu bagian kecil, bagian lebih besarnya adalah tidak ada pertumpahan darah. Apakah, mohon maaf, mau memperjuangkan untuk supaya potong tangan itu ditetapkan dengan cara apapun, rajam harus dengan cara apapun, sampai kemudian bangsa kita bubar? Kalau bangsa kita bubar, bukan hanya hukum potong tangan yang tidak bisa dilaksanakan, sholat Jumat nggak bisa dilaksanakan, sekolah nggak bisa kita sekolah, semua hukum-hukum agama yang lebih penting itu akan semuanya terabaikan. Hujan besar saja dalam fikih itu bisa membuat sholat Jumat tidak wajib. Kalau kemudian mudaratnya banjir besar. Kalau ada peperangan, orang keluar dari rumahnya itu takut, bisa ditembak kepala, bisa dipukul, bisa ditusuk, dia tidak wajib sholat Jumat. Apa itu? Untuk sedikit kita mengatakan, wah ini masih ada nih yang belum nih, ayo kita kejar nih, pokoknya dengan cara apapun nih harus nih. Anda mengejar satu, Anda kemudian menghanguskan yang 1000. Bukan itu dakwah Islam. Dakwah Islam itu adalah dakwah yang menyadari betul fitrah manusia, ada proses. Satu. Yang kedua, menyadari betul bahwa antara baik dan buruk itu, kita mengatakan bahwa masyarakat baik bukan karena tidak ada keburukan di situ. Zaman Rasul itu ada kejahatan-kejahatan. Cuman ukuran baik itu, saya beberapa kali sampaikan, adalah mainstreaming. Kapan masyarakat itu dikatakan baik? Manakala kebaikan itulah yang menjadi mainstream. Dia menjadi sesuatu yang disukai, dia menjadi sesuatu yang akrab untuk masyarakat. Ada yang buruk-buruk tapi itu sembunyi-sembunyi dia, pinggir-pinggir tempatnya. Kapan masyarakat itu buruk? Kalau kebatilan itu di tengah, mendominasi. Kemudian yang kebaikan itu di pinggir-pinggir. Saya tanya kepada Anda, Indonesia ini apakah kebaikan itu sedikit? Enggak. Masyarakat kita ini sebenarnya ruang untuk berbuat baik itu luar biasa. Ada yang macam-macam penyimpangan apa, tapi kan di pinggir-pinggir. Artinya mainstream dari umat ini ya baik.
Kan pendidikan Islam terus berkembang, kemudian masjid-masjid kita penuh, kemudian ruang untuk tokoh-tokoh umat, kemudian ruang yang dimungkinkan dalam perekonomian, dalam politik, itu ada. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Dan itu butuh kompetensi. Islam tak bisa diperjuangkan hanya dengan semangat, Islam diperjuangkan dengan kefahaman ilmu. Kalau banyak semangat tapi tidak paham konsep, bisa bahaya. Yang kasus Usamah, masih ingat di hadis itu? Perang tak jatuh musuhnya, begitu mau ditusuk, asyhadu an la ilaha illallah, tusuk terus. Nabi marahnya luar biasa, sampai nggak mau dilihat muka Usamah. Gak ditegur. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu bunuh? Kan dia sudah bersyahadat. Dia bersyahadat itu kan karena kepepet. Saya tahu kok, baru saja dia itu bencinya kayak Islam seperti apa, tapi mengucap syahadat karena saya udah mau tusuk maka dia bersyahadat. Kata Rasul, emang kamu sudah belah dadanya sehingga tahu bahwa syahadatnya itu bohong? Ini mengajarkan kepada kita untuk kelapangan hati. Ya, jadi mari kita lihat segala sesuatu itu dalam konsep yang utuh. Ya. Tidak semata semangat kita, tapi juga kefahaman berjuang untuk negara, untuk agama, yang juga perjuangan untuk negara. Jadi secara ringkas saya ingin katakan, apa halangan di Indonesia untuk berislam dengan baik? Ada nggak? Nggak ada. Anda mau jadi wali, nah, menjadi wali di Indonesia ini bisa. Kan itu wali orang suci ya, wali. Bisa nggak jadi wali di Indonesia? Bisa. Bisa nggak jadi orang soleh di Indonesia? Bisa. Bisa nggak Anda menerapkan muamalah secara syariat di Indonesia sekarang? Berjual beli dengan syariat, menabung di bank syariah, kemudian bertransaksi dengan transaksi syariah, makan di restoran yang halal. Bisa nggak? Bisa nggak Anda beribadah sholat 5 waktu dengan nyaman, aman dan tenang di Indonesia? Bisa nggak Anda menikah dengan hukum yang diakui oleh Islam di Indonesia? Bisa nggak Anda mendapatkan untuk anak-anak Anda pendidikan yang mengajarkan mencintai agama? Bisa. Cuman masih ada beberapa hal tadi yang disebutkan. Yang sesungguhnya bahkan pun ya, masalah had, masalah potong tangan ya. Pada amul maja'ah, ini perhatikan, pada amul maja'ah, pada masa kekeringan di Madinah, Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika menjadi khalifah, dia ajala, dia menunda pelaksanaan hukum potong tangan saat itu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya gimana nih, musim kemarau berkepanjangan, banyak orang yang tidak dapat makan, sehingga kalau ada 1-2 yang berbuat kejahatan, dan memang ternyata dia berbuat kejahatan karena ya sudur romak, ada syubhat di situ, karena betul-betul dia buat menyambung hidupnya, dia udah mau mati kalau dia tidak mengambil gandumnya orang, dia ambil, apakah dipotong tangannya? Di sini ada syubhat. Apa syubhatnya? Kan kaidah dalam Islam itu apa? Tudra'ul hudud bisyubuhat. Hukum itu tidak boleh diterapkan kalau ada keraguan sedikit pun. Maka di sini apa yang menyebabkan keraguan untuk menerapkan hukum? Kondisi objektif dari sang pelaku itu. Dia memang di sini situasi ekonomi sedang seperti itu, lalu ada memang orang-orang yang memang untuk menyambung nyawanya dia terpaksa ya. Maka dia tidak dipotong tangan oleh Sayyidina Umar orang itu. Bukan artinya bahwa hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran ini tidak valid ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini seharusnya bisa membuat kita berpikir bahwa untuk hal-hal yang sifatnya jinayat ini urusannya tidak mudah. Dan ketika Sayyidina Umar tidak menerapkan hukum tangan pada musim kekeringan itu, apakah peradaban Islam dengan sektor-sektor lain itu kemudian terganggu? Tidak. Tetap. Satu ini ditunda, tapi yang lain tetap. Artinya apa? Ada hal-hal lebih besar
konteks yang lebih utuh, hukum-hukum yang lebih menyeluruh, itu yang lebih penting. Jadi sekali lagi saya ajak kita bersyukur ya. Mari kita bersyukur. Tidak ada tempat yang sepenuhnya nyaman dan aman bagi kita manusia, karena kita yakin sebagai seorang muslim hanya surga. La yazma'u fiha wa la yadha. La yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Enggak bakal kepanasan kita, enggak bakal sakit. Kalau di dunia ya kurang lebih lah. Tapi coba Anda pergi ke negara yang mayoritas muslim, mana yang lebih nyaman dibanding Indonesia? Arab Saudi. Siapa bilang Arab Saudi lebih nyaman? Qatar. GDP-nya tinggi, sekarang lagi di blokade. Irak. Mau tinggal di Irak? Kalau nggak jago nembak pakai senapan mesin tuh jangan coba-coba di situ. Kalau belum punya nyawa 1000 jangan tinggal di situ. Afghanistan. Indonesia. Coba rahmat Allah, kita ini 5.000-an kilo jauhnya dari Mekah ya. Secara geografis jauh betul. Tapi ada Islam yang dititipkan oleh Allah untuk kita di sini. Mari kita syukuri. Indonesia ini karunia Allah luar biasa, luar biasa. Kita syukuri, kita syukuri. Jangan sampai seperti kata orang Arab, mata fuqida syai' urifat qimatuhu. Kalau udah sakit baru tahu nilai sehat. Kalau sudah lumpuh baru tahu nilai kaki berjalan. Jangan kalau sudah kita rusuh baru kita tahu, oh ternyata dulu lebih enak ya, kita nggak ada ribut-ribut. Nah, jadi mari kita jaga. Ya selebihnya kita isi. Dan anak-anak muda, adik-adik semua inilah yang ke depan terus mendialogkan Islam dengan realitas ya. Dengan ilmu, dengan kefahaman. Dialogkanlah Islam dengan realitas terus. Sebagaimana Rasul mendialogkan Islam dengan realitas pada masa beliau. Dan yang lahir adalah peradaban yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Masya Allah, luar biasa ya. Jawaban yang sangat dalam sekali maknanya yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini saya bacakan pertanyaan dari akhwat ya, mayoritas hampir sama ya yang ditanyakan. Untuk itu mungkin saya rangkum saja, mohon maaf mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya baca. Yang pertama ini Ustaz terkait dengan tadi sudah dijelaskan ya, sistem ekonomi di Indonesia itu didominasi dengan ekonomi ribawi ya. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini. Pertanyaannya adalah apakah ada ya, program ekonomi mikro berbasis syariah di NTB yang Bapak rintis? Kemudian juga ini terkait dengan NTB terkenal dengan penghasil tembakau, Ustaz. Ini kira-kira rencana kedepannya bagaimana terkait dengan tembakau ini? Ini pertanyaan yang agak berat juga. Yang kedua, Tembakau ya. Udah. Tembakau ya, sama banyak anak-anak NTB yang sekolah di UI ini bapaknya petani tembakau. Kemudian yang berikutnya mohon sharing terkait dengan bagaimana mendidik anak agar bisa menjadi ulama dan umarok yang istiqomah, dan juga mohon di-sharing tentang tip ya menghafal Al-Quran ya. Saya kira 2 pertanyaan ini, 3 ya, itu cukup untuk yang akhwat karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Ekonomi mikro menurut saya penting, tapi ekonomi yang tidak mikro juga sangat penting. Di NTB untuk ekonomi mikro kita kerjasama sama Tazkiyah ya. Selama beberapa tahun programnya namanya Lumbung Bersaing. Pemberdayaan mulai dari ibu-ibu pengajian, dan ternyata luar biasa perkembangan asetnya. Selain tentu ada BMT yang difasilitasi juga oleh pemerintah provinsi. Tapi yang lebih penting menurut saya selain mikro, ini kita jangan sampai juga umat Islam ini jangan hanya bicara mikro terus ya. Jadi kita dibuahi dengan ekonomi mikro terus. Apa mikro itu? Ya modalnya terbatas, akses keuangannya terbatas, dan sulit diharapkan bisa mendorong secara cepat ya suatu transformasi ekonomi. Maka yang makro, artinya yang skala besar juga harus kita bicarakan. Itu sebabnya di NTB sekarang kita, pemerintah Provinsi NTB sekarang sedang melaksanakan konversi Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah. Jadi Bank NTB itu menjadi bank syariah, bukan buat cabang, bukan spin off, tapi dirubah dari sistem konvensional ke sistem syariah.
Jadi kalau jadi, sekarang sedang proses, insya Allah 2018 akan launching. NTB akan menjadi bank NTB akan menjadi bank kedua setelah Bank Aceh yang konversi full. Kenapa ini perlu? Karena Bank NTB itu kan asetnya sampai 6 triliun. Jadi begitu kita konversi, artinya masuk ke dalam sistem keuangan syariah itu tambahan aset 6 triliun. Kalau kita bicara mikro, 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 200 juta, berapa banyak kita harus ciptakan. Maka kita ambil biangnya saja langsung. Sudah, ini biangnya ini kita konversi langsung kita rubah. Kita perlu percepatan, kita perlu menyiapkan institusi yang besar. Karena sekali lagi bicara tentang ekonomi syariah itu juga berbicara tentang akses. Yang paling penting itu akses. Teori tidak penting sekarang. Semua orang tahu, umat Islam tahu bahwa ekonomi syariah itu lebih fair dibanding konvensional. Tapi akses mana? Lembaga-lembaga keuangannya mana? Kita berteori, saya begitu orang keluar nyari-nyari mana nih tempat kita berkeuangan syariah, nggak ada, susah. Maka dengan kita konversi itu, Bank NTB dengan cabang yang sekian banyak, nasabah yang sekian banyak, seketika dengan konversi itu memasukkan aset yang sangat besar ke dalam keuangan syariah dan menciptakan gelombang untuk kemajuan ekonomi syariah. Jadi dua sisi, mikro dan makronya ini, yang kecil sama besar ini harus tangani bersama. Kemudian yang kedua, tembakau. Tembakau ini memang urusannya yang tadi itu ya. Jadi kan begini, segala sesuatu itu rata-rata ada maslahat, ada mudaratnya ya. Nah untuk NTB, kami masih melihat ya bahwa ekonomi masyarakat di NTB, khususnya di Lombok ya, itu dalam waktu-waktu tertentu memang sangat bergantung pada tembakau. 3 bulan masa tembakau itu perputaran uang sekitar 1,3 triliun dalam 3 bulan. Kami pernah mengajak UNRAM untuk mencari ada enggak komoditas lain selain tembakau yang untungnya sebesar tembakau atau lebih besar dari tembakau. Karena prinsip saya, sebelum kita larang orang nanam sesuatu, kita harus datangkan dulu sesuatu yang lebih menguntungkan untuk dia. Tidak pas, bahkan ada kezoliman kalau kita melarang orang menanam sesuatu tanpa menyiapkan yang lebih baik. Ditelitilah oleh UNRAM, simpulannya ada satu yang lebih menguntungkan dari tembakau. Tahu? Ganja. Nah ini saya serius ya. Tembakau dibandingkan padi jelas lebih menguntungkan tembakau. Dalam 3 bulan kalau bagus harga itu bisa 40 juta untungnya 3 bulan. Padi 1 musim 1 hektar paling 15 juta 17 juta, kadang-kadang 12 juta. Kalau tengkulak lagi main bisa 10 juta. Kedelai, apalagi kedelai. Jagung juga belum bisa, kecuali ganja. Nah kan tidak mungkin kita suruh, tidak usah tanam tembakau tapi tanam ganja, tidak mungkin. Jadi memang di Lombok itu hara tanahnya itu sampai ahli tembakau dari Amerika, dari Brazil pada datang ke Lombok meneliti tanah di Lombok itu. Karena ternyata tanahnya itu sangat baik, melebihi tanah di Brazil, di Venezuela yang biasa tembakau Virginia itu, ternyata di Lombok terbaik di dunia. Jadi ya itu dikasih sama Allah kayak begitu ya. Jadi bagi kami ya dikembalikan saja hukum tembakau itu pada hukum merokok yang asli, yaitu makruh ya. Makruh sajalah, makruh sajalah ya. Begitu. Untuk di Lombok ya tembakau itu makruh gitu sajalah ya. Tidak usah dibahas terlalu panjang begitu. Kecuali kalau memang ada komoditas yang memang selain ganja yang lebih menguntungkan, coba diteliti di UI juga ya. Mudah-mudahan kalau ketemu kan bisa ditanam di NTB dan bisa mengganti tembakau. Pendidikan anak ini betul-betul learning by doing ya. Tidak pernah ada rumusan yang pasti tentang pendidikan anak. Orang boleh saja menulis tentang kaidah-kaidah mendidik anak, tapi tetap saja menurut saya itu hanya panduan umum. Karena setiap, kan begini, likulli syai'in maziyah ya. Kulun muyassarun lima khuliqalah. Artinya setiap individu itu Allah ciptakan itu dengan segala kekhususannya. Jadi tidak bisa ada replikasi yang
bisa untuk ini belum tentu buat ini. Jangankan yang beda orang tuanya, yang sama orang tuanya saja antara kakak dan adik belum tentu sama dampak dari cara mendidik yang sama. Jadi itulah sebabnya orang tua itu seperti saya dan kita semua, kita dekati anak kita masing-masing betul-betul, ajak dia dialog, kenali potensinya, kecenderungannya, kita arahkan. Tapi mengadopsi tulisan sehebat apapun ahli pendidikan anak siapa nama barat dari manapun, bahkan pun yang mengambil ayat-ayat Al-Quran, hadis segala macam lalu menganggap dengan sendirinya kemudian itulah panduan satu-satunya, tidak. Kalau bisa disebut ada panduan, kalau saya setujunya adalah panduan ulama. Apa itu? Mendidik anak itu pertama apa? Ma'rifatullah, bikin dia kenal Allah. Yang kedua apa? Ma'rifatul Rasul, bikin dia kenal sama Rasulnya. Yang ketiga apa? Ma'rifatul Quran, ajak dia kenal Al-Quran. Selebihnya terserah Anda. Menurut saya cuma itu saja ya. Jadi bikin dia kenal Allah, cinta pada Allah, bikin dia kenal sama Rasul, menghargai betul kenapa Rasul datang dan lalu dia menjadi bagian dari umat Rasul, dan kemudian menghargai Al-Quran. Selebihnya itu teknis-teknis saja. Misalnya ya mohon maaf kalau coba diterapkan ya, di kamar anak-anak kita sejak bayi itu diputarkan Al-Quran 24 jam, putarkan Al-Quran. Kan kita yakin bahwa setiap huruf Al-Quran itu membawa 10 kebaikan, dan Rasul tidak mengatakan 10 kebaikan itu sekarang kelihatan. Dia bisa disimpankan oleh Allah, simpan, nanti akan meledak menjadi potensi yang dahsyat. Setelkan saja dengan alunan yang baik. Saya punya pengalaman ya. Yang namanya bayi itu kan biasa kalau suara keras itu kan dia resah ya. Tapi kalau Al-Quran, coba sama bayi masing-masing ya, walaupun volumenya itu cenderung keras, tapi justru nyenyak sekali tidurnya. Wallahu alam kenapa. Ya, itulah rahasia Al-Quran. Jadi mungkin kalau dalam bahasa yang ringkas ya didekatkan dengan Al-Quran. Wallahu alam bishawab. Sudah Pak itu? Ada? Belum? Ada yang satu lagi tadi? Menghafal Al-Quran. Ya menghafal Al-Quran itu kuncinya cuma satu, kasratul murajaah, baca berulang-ulang. Bahkan pun ya Anda tidak sengaja menghafalnya, tapi Anda mendengarkan misalnya ini suratul Baqarah 1 tahun Anda dengar setiap hari, wajib hafal suratul Baqarah. Dalam arti gini, mulai bangun tidur nyalakan alif lam mim zalikal kitab, terus jalan ke kuliah pasang earphone di sini, terus ulangi Al-Baqarah terus 1 tahun wajib hafal Al-Baqarah. Habis hafal Al-Baqarah, dengarkan 1 tahun Ali Imran, pasti hafal. Kan kita dengar lagu cepat hafal ya, apalagi Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran. Jadi Al-Quran itu punya simpul-simpul yang menyentuh hati manusia, maka pasti lebih mudah dihafal dibanding lagu apapun yang paling enak yang kita dengar. Wallahu a'lam bishawab.